rakyat. Saudara-saudara, saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Kita sudah mencapai, kalau tidak salah hari ini, lebih dari 44 juta makan penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia. Ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini tiap hari menerima makan. Sudah 2 miliar meals, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan. Saya terima kasih tentunya juga kepada menteri-menteri lain, Menteri Perumahan, Menseknek, semua menteri yang tidak saya sebut satu persatu, tapi saya merasa hari ini bisa kita berdiri di depan rakyat dengan kepala yang tegak bahwa kita yang diberi kepercayaan oleh rakyat, bahwa kita mampu mengendalikan perekonomian Indonesia dengan kehati-hatian, dengan kesungguhan, yang terutama niat pemerintah yang saya pimpin adalah menjalankan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi. Ini tekad kita dan ini buktinya. Pemerintah yang niatnya benar, pemerintah yang niatnya menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan pemerintahan bersih dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dengan ketenangan, dengan kepercayaan diri, dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia. Kita tidak boleh tergantung, dan kita demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Dan itu, terima kasih tim pengelola ekonomi. Saya tidak akan mengulang lagi karena saudara punya presentasi sudah rinci, sudah baik sekali. Bahkan Gubernur BI saya minta kopinya presentasi Anda. Ya nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Kalau yang baik kita akui yang baik. Saudara-saudara, tadi paparan, tadi peta sudah baik, sudah benar. Tapi saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah execution. Sekarang adalah how to solve the problem, how to bring solution as fast as possible to the people. Rakyat kita yang paling miskin, rakyat kita yang paling bawah tidak bisa menunggu. Dia harus dapat segera aksi-aksi yang membela mereka. Saudara-saudara, sebagai contoh saya ada saya punya staff nggak yang bisa paparan. Saya minta dipaparkan anak-anak yang nyebrang sungai. Di tengah kita di sini, di tengah, nah ini adalah, suaranya bisa nggak? Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari jembatan yang seperti ini. Angka-angka pertumbuhan sangat bagus. Tapi rakyat kita tiap hari, anak-anak kita tiap hari masuk sungai
basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah. Ini yang saya minta kita sebagai pengelola negara, kita berpikir yang terbaik. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu satgas khusus, satgas darurat, dan saya minta Menteri Dikti untuk nanti mengerahkan semua mahasiswa tingkat 2, 3, 4 dari teknik sipil untuk terjun ke desa-desa, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut. Saya minta TNI dan Polri untuk juga kerahkan semua batalion ZENI, semua batalion teritorial pembangunan, semua kompi konstruksi dan kompi-kompi lain, semua terjun, turun ke desa-desa tersebut, cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak ada kita bicara feasibility study terlalu lama, ini itu nggak ada. Seminar, simposium, kita kerjakan ini, kita selesaikan ini. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab. Di tengah pertemuan tahunan ini, di mana saya merasa terima kasih, saya puas, saya bangga dengan prestasi menteri-menteri saya dan menko-menko saya, kepala badan saya. Ya kalau baik, saya sebagai pimpinan, katakanlah sebagai manajer tim kesebelasan saya sedang baik-baiknya, saya harus menyatakan penghargaan. Dan saya kira rakyat kita pantas dan harus bangga dengan prestasi menteri dan menteri koordinator dan pejabat-pejabat mereka sekarang. Mereka bekerja keras, saya tahu. Saya juga minta maaf, sering manggil Sabtu Minggu. Kemarin saya berniat tahun 26 tidak lagi manggil Sabtu Minggu, tapi dikirim video klip oleh anak-anak langsung ke saya. Jadi ya terpaksa ditunda lagi. Mungkin tahun 27 gak ada rapat Sabtu Minggu. Sampai jembatan-jembatan ini untuk rakyat kita selesai. Bagaimana? Setuju? Terima kasih semuanya. Jadi saudara-saudara, cara berpikir dan cara berpikir tentang bernegara, cara berpikir tentang pembangunan yang konvensional, yang normatif adalah membangun pertumbuhan, ya. Dan ada pemikiran selama ini, ya, pemikiran neoliberal, biar yang kaya nggak apa-apa, 0,1%. Lama-lama menurut teori ini, karena pertumbuhan, kekayaan menumpuk, nggak apa-apa menumpuk di atas, lama-lama akan menetes ke bawah. Nah ini teori, tapi kenyataannya netesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan netesnya 300 tahun kita sudah mati semua. Ini menurut saya tidak tepat untuk kita, untuk negara seperti kita yang pernah dijajah, yang merdeka karena perjuangan, merdeka karena ratusan tahun perjuangan, di mana waktu kita merdeka, ya sebagian besar rakyat kita ya tidak punya apa-apa. Kemudian kita bangun bagus pertumbuhan. Ternyata kalau kita hanya mengejar pertumbuhan dan tidak melihat, tidak berani melihat